Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita sudah mendengarkan banyak hal tentang kitab Ulangan. Ya. Ada nasihat-nasihat, ada khotbah-khotbah daripada Musa, ya, yang sudah kita bisa belajar beberapa hal, banyak hal. Mungkin selama 2 bulan ini kita belajar khusus dengan kitab Ulangan. Walaupun masih ada banyak pesan-pesan daripada Musa, firman Tuhan yang mungkin banyak belum kita pelajari, ya. Tetapi di dalam pasal yang ke-30 ini kita lihat akan ending daripada semua apa yang disampaikan Musa, ya, yang dipesankan Musa sebelum Musa meninggal. Ya. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita akan membacakannya silih berganti. Ulangan 30 ayat 11 sampai 20 kita baca silih berganti. Demikian bunyi firman Tuhan. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Siapakah yang akan untuk mengambilnya bagi kita dan memberitakannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya? Tapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan aturan-Nya, supaya engkau hidup dan utamanya dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan tidak akan ada umurmu di tanah kemana kau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. untuk memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijadikan Tuhan yang sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu sudah menangkap apa yang disampaikan dalam kitab Ulangan dalam 2 bulan kita merenungkan. Minggu yang lalu ada sebuah penekanan dari apa yang kita sampaikan. Yang pertama adalah itu berbicara kepada setiap kita umat Tuhan, khususnya orang tua, kira-kira begitu. Orang tua itu dikatakan oleh Musa, pesan Musa kepada nasihat Musa, khotbahnya Musa kepada orang tua, supaya orang tua itu mengasihi itu Tuhan, supaya orang tua itu taat, supaya orang tua itu setia, ya, beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, pesan yang kedua lagi apa itu? Supaya orang tua itu mengajarkan kasih kepada Tuhan itu kepada anak-anaknya.
ketika mengajarkan ada banyak cara yang Musa sampaikan. Di setiap kesempatan selalu ajarkan tentang firman Tuhan. Ajarkan, ceritakan, dan sebagainya ya. Bahkan di rumahmu. Kalau mungkin zaman sekarang Musa akan menulis, kalau kamu di rumahmu punya karaoke, kamu musik, setel kira-kira karaoke begitu kan. Kalau kamu punya tips, setel tipmu, lagu-lagu rohani. Dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang kita baca hari ini mengingatkan kepada sebuah pesan Musa kepada bangsa Israel untuk terakhir kalinya. Banyak yang disampaikan Musa, nanti kalau kamu sudah masuk ke tanah perjanjian, ya, Musa mengingatkan ada banyak hal, ya, nggak boleh membungakan duit, nggak boleh tentang makanan haram dan halal, najis, ya, apa saja sudah diatur semuanya di situ. Bahkan pernikahan, kalau suami saudaramu yang menikah meninggal, itu semua jangan diatur. Adiknya, keluarganya harus menikah, harus mengganti menikahkan, ya, harus menjadi pengganti suaminya, macam-macam banyak hal, ya. Saya tidak ajarkan semuanya, tetapi Bapak Ibu, semua apa yang sudah dipesankan, apa semua yang dinasihatkan oleh Musa, pada akhirnya inilah satu pesan Musa yang terakhir sebelum dianya meninggal. Apa yang dipesankan? Yaitu Musa mendesak kepada umat Israel untuk membuat sebuah pilihan. Ya, sebuah pilihan. Nah, membuat sebuah pilihan yang benar dengan memperhatikan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Sudah dijelaskan banyaklah nasihat begitu. Aja dengan singkat berkata, sekarang kamu pilih. Ya. Engkau pilih. Dikatakan kalau judulnya itu kehidupan dan atau kematian. Sekarang kamu pilih mana? Apakah kehidupan? Apakah kematian? Hari ini Pak Pendeta mau memberikan sebuah tema, tentukan pilihanmu, ya, tentukan pilihanmu, ambil komitmenmu. Bapak Ibu, saya mengatakan seperti ini ya, dengan singkat. Kita ini mau hidup untung atau mau hidup malang? Jangan jawab dalam hatimu. Ya, kamu mau hidup untung atau mau hidup malang? Pilihan sudah ada di tangan kita. Ya. Kalau kita memilih malang, maka caranya sudah jelas. Mulai membelakangi Tuhan. Jangan dengarkan apa yang menjadi nasihatnya daripada Tuhan. Ya. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita melihat latar belakangnya begini ya. Nah, Musa sepertinya gagal membawa orang Israel untuk taat, untuk sayang sama Tuhan. Ada sebuah periode bahwa sepertinya periode yang sebelumnya rasanya Musa gagal gitu ya, membawa umat itu untuk taat. Buktinya banyak orang-orang Israel yang mengeluh, yang menggerutu, yang mengomel, yang macam-macam. Ya. Nah, Musa tidak ingin sejarah umat Allah itu terulang lagi. Sehingga dalam kitab Ulangan diceritakan semua kisah yang sudah pernah dialami oleh
oleh nenek moyang mereka, oleh bapak mamanya, oleh opung-opungnya, namborunya, kira-kira seperti itu. Diulang, ya, di generasi yang baru. Harapannya supaya apa? Supaya generasi baru ini tidak boleh gagal, tidak boleh mencontoh daripada orang-orang yang sebelumnya. Konteksnya ke sana. Ya. Nah, sehingga selama 1 bulan ini, 2 bulan ini, Pak Pendeta bersama yang lain mengajarkan tentang kitab Ulangan. Ada banyak nasihat. Hiduplah yang optimis. Jangan pesimis, kan kalau begitu kan. Semua banyak yang sudah diajarkan. Tapi hari ini Musa menantang kepada orang-orang Israel, kepada umat Tuhan, kepada generasi Israel yang baru, diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Sekarang kamu milih yang mana? Milih untung atau milih paham ya Bapak Ibu ya? Konteksnya seperti itu, latar belakangnya seperti itu. Nah, kalau kita memilih, kalau kita memutuskan kita hidup yang malang, maka mulailah kita membelakangi itu. Kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kalau itu menjadi pilihan kita, apa yang terjadi? Kita akan merasakan kemalangan yang hebat. Kenapa? Karena Tuhan jauh daripada kita. Bapak mertua saya ini dalam beberapa pekan ini, Bapak Ibu, sudah makannya sudah mulai kurang mau makan ya. Kalau makan sudah kayak seperti makan tebu begitu ya, sudah dilepain, diisap, dilepain begitu. Dan saya perhatikan sepertinya bapak saya ini hari-hari ini, beberapa waktu ini, Bapak Ibu, seperti kayak takut. Ya. Kalau dia sendiri, dia sepertinya nggak mau, selalu panggil-panggil. Sampai satu minggu ini apa kita selalu cekun. Setiap hari begitu kan. Saya tanya dokter, gimana dokter ini? Coba minum air hangat. Tapi nggak sakit, tapi nggak pusing, nggak sakit perutnya, nggak panas dan sebagainya, nggak gitu kan. Tapi cekukan begitu kan. Tetapi Bapak Ibu apa yang saya perhatikan? Ketika saya ada di sampingnya, ketika cucunya dipanggil sini kita hanya duduk saja. Dia rasanya bisa pulas, dia bisa tidur dengan nyaman. Ya. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang terjadi, bagi dia sehingga dia rasanya aman kalau ada di samping daripada kita. Ketika engkau jauh membelakangi Tuhan, maka akan terjadi sesuatu yang hebat akan terjadi di tengah-tengah kehidupanmu. Apa itu? Tuhan akan menjauh dari kita. Ya, Bapak Ibu, Tuhan akan menjauh daripada kita ketika kita akan membelakangi Tuhan. Kalau kita berpaling daripada Tuhan, Tuhan akan jauh daripada kita. Selalu saya mengatakan kepada setiap kita, yang terpenting dalam kehidupan kita, yang cukup bagi kita, itu adalah sebenarnya penyertaan Tuhan. Tuhan itu selalu tinggal dalam kehidupan itu yang selalu kita minta. Ya. Pemazmur selalu mengatakan seperti itu, walaupun aku di padang gurun, ketika aku di lembah dan sebagainya. Bagiku tidak penting keadaan itu. Tapi satu hal yang penting, jangan sampai Tuhan jauh dari kehidupannya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan? Saya berharap pilihan kita bukan sesuatu yang malang.
Pilihan kita bukan sebuah kematian, kira-kira seperti itu. Bukan sebuah kutuk. Tetapi pilihan kita adalah pilihan yang membawa sebuah keberuntungan. Kalau itu yang menjadi pilihan kita, Bapak Ibu, maka mau tidak mau, kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan, mari kita pegang. Semua ketetapannya, semua peraturannya, mari kita sungguh-sungguh hidupi di tengah-tengah kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita melihat Bapak Ibu, seperti rahasia daripada sebuah kehidupan kita yang baik, yang sukses, yang berkemenangan, sebenarnya sepele, sederhana, tidak muluk-muluk. Apa itu? Seperti kata firman Tuhan, kita harus taat, kita harus sayang, harus mengasihi, harus beribadah kepada Tuhan. Itu saja resepnya. Ayat yang ke-11-14 dikatakan di situ, seolah-olah mengatakan bahwa orang Israel, perintah itu sesungguhnya berat atau tidak? Sayang sama Tuhan berat atau tidak? Hah? Taat sama Tuhan berat atau tidak? Sulit atau tidak? Hah? 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 Sulit? Berat, sulit? Berat, sulit kita menaati, mengasihi Tuhan? Gimana Bapak Ibu? Berat enggak? Sulit enggak? Hah? Hah? Sulit kita gak dibebani sama Tuhan, suruh bawa beban yang berat kok, mikul apa dan sebagainya, gak berat kok gitu kan. Bu Pendeta walaupun tangannya dikantongi begitu, sudah disangga, ini masih pegangan begini. Saya bilang, lepaskan bugem istriku, lepaskan saja kan, sudah di ini gitu kan. Ya kan? Ini kan sudah disangga gitu kan. Tapi secara tidak langsung kadang-kadang sepertinya kita tidak percaya dengan pegangan itu. Dapatnya. Gitu kan. Dia sudah enak gitu di sangga gitu. Nggak akan mungkin akan jatuh gitu. Tapi kadang-kadang kita masih beban sehingga itu menjadi kita tidak percaya dengan alat yang sudah disiapkan, yang sudah merancang dan sebagainya. Taruh saja. Tetapi seringkali yang terjadi, kita masih menahan. Kenapa? Karena ada rasa ketidaknyamanan, rasa ketidakpercayaan tentang sesuatu yang ada. Ada ilustrasi orang mengangkat barang Bapak Ibu dipikul begitu, kemudian dinaikkan di mobil, di bak mobil begitu, dia masih digendong, masih diangkat. Ya percuma kan? Gak akan ringan, tidak akan nyaman. Kenapa? Karena kita masih ikut menanggung bebannya. Musa mengatakan bahwa apakah berat perintah daripada Tuhan? Apakah yang Tuhan mau itu berat? Sulit? Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu meresponi, apakah perintah sesungguhnya itu berat atau sebenarnya tidak berat. Berat atau tidak? Senang saya kalau sudah mendengar begitu, saya senang selalu bergantung gitu kan. Hidup ini susah Pak. Jawabannya kadang-kadang ngeselin kita dengar apa? Bergantung gitu kan. Benar Bapak Ibu, bergantung. Kenapa? Karena ada sebuah pilihan
yang kita harus ambil. Apakah kita mau mengerjakan, apakah kita mau melakukan, apakah kita mau taat, semuanya bergantung kepada pilihan kita. Nah, apa yang kita baca hari ini Bapak Ibu, saya ingin menandaskan kepada setiap kita, ya, sebagaimana isi seluruh kitab Ulangan yang mengarahkan kepada kita kepada suatu pilihan yang harus kita ambil sebelum aku mati. Kira-kira begitu. Monggo, kamu milih di mana? Ya. Dalam mengambil pilihan itu kita diperhadapkan kepada kehidupan penuh berkat atau kutuk. Kenapa ini dia? Supaya kita bisa menentukan pilihannya. Bapak Ibu, nanti tahun 2004 kita akan menentukan pilihan kita. Ya. Jangan golput. Saya mendengar pesannya Pak Stephen Tong juga begitu, tidak boleh jemaat itu golput. Masa bodoh lah. Itu pilihan itu sangat-sangat yang mahal. Tidak semua orang punya pilihan, kira-kira begitu ya. Itu harus kita pakai, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Pak, calonnya kan nggak baik. Ya, semua calon sebenarnya nggak baik, kira-kira begitu. Tapi ada yang sedikit baik lah, kira-kira begitu. Nggak ada orang yang sempurna, ya kan? Suamimu, istrimu jangan dibanding-banding, jadi banding-bandingkan. Masih ada kekurangannya, ya kan? Pak Breta walaupun begini masih banyak kekurangannya. Buktinya apa? Bu Breta selalu nyanyi, kira-kira begitu kan? Saya sebaik begini masih dinyanyiin sama Bu Breta. Ya kan? Sama lah dengan kita, ya. Masih ada hal yang baik yang sebenarnya perlu seperti itu, ya. Nah, di dalam bagian firman Tuhan Bapak Ibu, ini sebuah pilihan yang tidak enak, ya. Sebuah pilihan berkat dan kutuk, kehidupan atau kematian, mana yang kau pilih? Ya kalau kita suruh milih, omongan kita ya yang untung Pak, yang ini begitu. Tapi kadang-kadang tidak cocok dengan apa yang menjadi sebuah keputusan kita begitu loh. Realitanya seperti itu. Ingat Bapak Ibu, satu hal yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu supaya diingat, ya. Dengan kata lain Bapak Ibu, masa baik atau tidak masa depan kita itu tergantung kepada pilihan yang kita ambil. Kehidupan kita ini baik atau tidak, ya Bapak Ibu, itu sebenarnya bergantung kepada apa yang sudah kita pilih. Jadi jangan nyalahkan tetanggamu, jangan nyalahkan saudaramu, jangan nyalahkan siapa saja terlebih itu. Tidak. Bagi Tuhan sudah selesai. Sekarang kamu pilih yang mana? Kalau kamu pilih sesuai dengan harapan apa yang dimau Tuhan, baik. Tetapi kalau kamu memilih apa yang menjadi kemauanmu, kamu tidak percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan, ya silahkan monggo. Kamu akan tanggung seperti itu. Makanya Bapak Ibu, apa yang sudah dijelaskan tentang apa saja tentang persepuluhan itu wajib atau tidak, bebas. Kamu mau mengasihi Tuhan itu bebas, kamu mau ngasih boleh, kamu mau memberi boleh, tidak boleh, bebas. Tapi jangan salah, endingnya nanti sebuah pertanggungjawaban apa yang kau kerjakan, kamu akan menerima. Bukan suamimu. Saya mendengar ceramahnya dari orang luar Bapak Ibu, itu luar biasa ya. Istri ini, orang laki ini ya. Orang laki ini membawa akan istrinya itu ke
surga. Orang laki. Kalau suamimu nggak baik, jangan pernah perlakukan suamimu tidak baik kalau dia nggak baik. Kenapa? Karena kamu bisa tertolong dengan cara kamu yang baik, kamu bisa surga. Lihat luar biasa begitu mereka itu. Kita kan tidak, kita mandiri. Suamimu baik, istrimu nggak baik, urusannya dia. Nggak bisa gendongan. Ya kan? Surga itu tidak ada namanya gendongan. Kalau satu keluarga ya, silalahi selamat, semua silalahi selamat, nyaman banget begitu. Personal, pribadi. Sebab itu kalau kita juga mengasihi Tuhan, memberikan sesuatu kepada Tuhan, bersemaju, juga nggak boleh gendongan. Urusannya sendiri-sendiri. Nah, Bapak ini kasih Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, apa yang kita pilih itu akan menentukan bagaimana kita kelak. Ya, masa depan kita itu bergantung kepada pilihan kita. Tadi sudah jelas firman Tuhan katakan, kalau engkau setia, engkau ketetapan, maka begini-begini. Ada sebuah hasil yang kita akan dapat. Ya. Tetapi kalau engkau tidak mau mendengarkan, ya monggo. Bebas ya, bebas Bapak Ibu. Hak pilih kita bebas. Apa saja yang Bapak Ibu pilih, silakan monggo. Tapi jangan salah nanti, ada sebuah akibat, ada sebuah buah yang harus kita dapat. Enak ya? Enak ya? Enak dong. Kalau ditanya Pak, apakah yang dikatakan Tuhan itu harus wajib? Enggak. Bebas. Silakan kamu menentukan bagaimana. Seperti itu. Tergantung apa yang menjadi pilihan kita. Nah, kemurahan Allah tidak mengalir begitu saja, ia bergerak sambil memperhitungkan sikap manusia. Jika manusia ya memilih malang Bapak Ibu, maka berkat Allah menjauh dari. Sebaliknya jika kita manusia memilih untung dan setia siap mematuhi kehendak Tuhan, maka berkatnya masuk melimpahi kita manusia. Nah, apa yang dimaksudkan dengan penggambaran di situ tentang hidup dan mati? Kata hidup Bapak Ibu menunjukkan kepada suasana dan keberadaan manusia yang dilindungi Allah. Hidup, ya. Artinya ketika kita memilih hidup, maka Tuhan yang akan menjaga, yang akan melindungi kita. Kalau kita memilih mati, itu bicara tentang menolak sebuah kehadiran Tuhan. Makanya kalau kita tidak taat, Bapak Ibu, kalau bicaranya kan hanya dosa, ya kan? Atau kita melanggar, tetapi ada kata yang tidak enak, kita sebenarnya sedang memberontak kepada Allah. Kalau engkau tidak mendengarkan apa yang di Tuhan mau, sebenarnya kamu sedang menentang Allah. Kamu sedang memberontak Allah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, baik dan jahat, ada penggambaran di situ. Tadi penggambaran hidup dan mati, kemudian ada penggambaran baik dan jahat. Nah, baik dan jahat itu menunjuk kepada akibat hidup dengan Allah atau sebaliknya. Ada sebuah akibat hidup dengan Allah atau akibat hidup di luar Tuhan. Kalau hidup yang baik, Bapak Ibu, maka akan membawa kita manusia kepada umat hidup berkemurahan, ya. Di mana di situ ada kesuburan, ada kemakmuran, ada kebahagiaan. Tetapi jika manusia tidak hidup, Bapak Ibu, dengan Allah, maka ia akan mengalami sebuah pembuangan. Dia dilanda oleh penyakit dan maut, ya. Itu sebuah gambaran daripada baik dan jahat. Terserah kembali mana yang kau pilih. Masih ingat Bapak pujian anak sekolah minggu? Di dalam dunia ada dua jalan,
lebar dan sempit, mana kau pilih? Ya, yang gendut milih yang lebar, gitu kan. Ya. Pilih mana yang lebar atau itu kan gambaran. Kalau orang-orang gendut, gemuk, Bapak Ibu kurus. Ya, makanya ada cerita lelucon Bapak Ibu ketika zaman air sangkala berbunyi ini, malaikat ini sedang terangkat orang-orang yang benar itu akan terangkat begitu kan. Wah, ini ada orang yang gendut begitu kan. Siapa yang angkat malaikatnya bingung, weh, gitu, gimana diangkat gitu kan. Dia bilang tinggalan saja dia puri, dia berjaga di puri, itu kan. Jadi Bapak Ibu, itu hanya sebuah penggambaran tentang baik dan jahat, ya. Kalau kita memilih itu Bapak Ibu dikatakan tadi, ya maka yang terjadi bahwa hidup kita itu ada banyak hal yang tidak baik yang kita akan alami. Dalam bahasa eskatologinya, pilihan yang kita ambil itu akan menentukan citra diri kita selanjutnya. Adakah kita menjadi manusia terhukum atau terberkati? Kalau kau tidak taat, bahasa sederhananya, ya kamu akan masuk neraka. Hidupmu akan susah, akan sengsara. Ya. Tetapi kalau hidupmu mendengar, melakukan pilihanmu benar, ya hidupmu juga akan baik. Bapak Ibu, saya ingin sungguh-sungguh mengajak. Ada banyak yang sudah kita dengar, ada banyak yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita dapatkan dari firman Tuhan. Dan sekarang, mari saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Apakah kita masih habiskan waktu kita untuk kita selalu mendiskusikan, berbantah-bantah dengan firman Tuhan? Ingat Bapak Ibu, waktu kita semakin lama, semakin umur kita semakin berkurang. Kita sudah menuju apa sanggupmu, apa bekalmu. Apakah selama ini hidupmu yang sudah ditambahkan Tuhan umurnya kesempatan, engkau masih tidak dengar, tidak taat dengan apa yang Tuhan perintah? Apa bekalmu? Ketika engkau dipanggil sama Tuhan agar engkau menghadap dengan Tuhan. Itu yang paling ngeri ketika kita akhirnya kalau kita masih hidup gagah Bapak Ibu. Tapi kalau sudah waktunya kita tamat, rasanya sudah tidak ada sesuatu yang bisa menghidupkan kita, mengembalikan semua. Mari saya ingin mengajak kepada setiap kita, jangan buang-buang waktu. Entah kita orang tua, entah kita anak muda, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan waktu yang ada. Yang muda jangan mengejek yang tua yang sudah mau mati. Ya. Yang tua pun juga sama. Mari pakai kesempatan itu untuk menyiapkan diri seperti itu. Karena kita tidak tahu kapan anugerah itu diambil sama Tuhan. Takut. Sebab itulah Musa mengingatkan, tidak ingin generasi yang baru ini dan kita ini kemudian kita akan mengalami sesuatu yang sangat-sangat mengeri. Kalau bisa mati hidup lagi nggak apa-apa gitu kan. Saya balik nggak nyaman di itu kan. Saya perbaiki, tetapi semuanya menjadi terlambat. Masih ingat cerita orang kaya, orang cerita Lazarus dan orang kaya, Bapak? Jangan sampai nanti kamu ketika kita sudah mati cari-cari lagi Pak Pendeta. Saya akan pergi cari Pak Pendeta lagi gitu kan. Lapor gitu nggak bisa. Sudah tutup buku. Ya, dengarkan keserusan. Sekarang bergantung kepada masing-masing kita.
apa yang engkau akan pilih. Ya. Sudah diperhadapkan oleh Musa kepada orang Israel. Firman Tuhan juga diperhadapkan hari kepada setiap kita, mana yang kau pilih. Ya. Bapak Ibu, saya tidak dalam rangka membuat kita takut, tidaklah, ya gitu kan. Tetapi seperti itu. Jangan pernah berpikir macam-macam. Kalau engkau setia, kalau engkau mengerjakan sesuatu, itu bagianmu kamu yang menerima, bukan pendeta. Kalau pendetamu tipu-tipu tentang mengajari, nanti biar pendetamu yang akan mengalami upahnya dari tipu-tipunya. Begitu saja. Kalau ada saudaramu yang memuatkan kamu, biar dia nanti dapat kematiannya, kutuknya yang dia dapat, berkatnya bagi kamu. Jadi ketika kamu berbaik mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, engkau ditipu, engkau tidak terlibat dengan tangan, enggak usah ngaruh. Jangan membuat hatimu menjadi kecil. Aku tidak maulah kecewa, tidak, jangan. Puntenmu sudah nilaimu bagus di hadapan Tuhan, catatanmu sudah bagus di buku kehidupan. Jangan mau di orang itu seperti itu. Aku terus melakukan apa yang memang Tuhan mau. Kenapa? Itu sebuah pilihan yang kita harus ambil. Apa? Pilihan. Ambil pilihanmu. Dan kemudian ambil sebuah komitmen. Segala sesuatu tidak mudah, Bapak Ibu, butuh sebuah komitmen. Pernikahan si Valen sama kita pingin keluarganya bahagia, sakinah, mau gitu kan. Bapak Ibu itu tidak sudah otomatis diberkati Tuhan. Jadi ini tidak. Itu harus diuri-uri, harus dipelihara sampai kapan? Sampai mati. Sampai maut memisahkan, seperti itu. Tidak ujuk-ujuk kamu jadi bahagia, tidak. Bahagia itu sebuah proses yang diusahakan, dikerjakan bersama dengan Roh Tuhan, dimampukan, disanggupkan seperti itu. Jangan sampai kita menjadi lemah. Mari kita terus bersemangat. Mari kita terus bergairah dalam kita tunduk taat kepada apa yang Tuhan mau perintahkan. Hanya senangkan Tuhan. Kenapa saya mengerjakan ini? Hanya Tuhan. Tidak karena pendeta, bukan karena majelis, karena saya dikunjungi, tidak. Semata-mata hanya karena Tuhan. Dia Tuhan saya. Dia yang menentukan saya nanti seperti apa. Bukan gembalamu, bukan majelismu, bukan siapapun saudaramu yang menentukan, tetapi adalah Tuhan. Dan itu harus menjadi fokusmu. Itu harus menjadi sebuah ketetapan. Kalau mungkin ada bagian dari keluargamu yang kurang, Bapak Ibu, mari kita akan terus membawa dia. Takut. Seperti itu, ya. Mari kita tunduk kepala.